Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mewakili dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai puasa Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Tri Agustina Rahmawati, yang kedua, Ceri Diah Ayu Margareta, dan yang ketiga, Nida Hani Amaria. Apa itu puasa? Teman-teman ada yang tahu tidak? Puasa menurut bahasa dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan kata as-siyam atau as-saum. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Adapun perintah puasa termuat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun niat puasa Ramadan yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat puasa fardu bulan Ramadan tahun ini pada esok hari karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam melaksanakan puasa Ramadan, kita harus memperhatikan mengenai syarat wajib, syarat sah, rukun dari puasa Ramadan itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib yang pertama yakni Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu melaksanakan puasa. Adapun syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam, mumayyiz, dan suci dari haid dan nifas. Misalkan seorang wanita ini beragama Islam, tetapi dia sedang haid atau nifas dan dia sedang melaksanakan puasa, maka puasanya ini tidak sah karena disebabkan udzur, yaitu haid itu sendiri. Jadi, rukun puasa yaitu sesuatu yang harus dipenuhi ketika menjalankan ibadah. Di sini rukun puasa terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Selanjutnya yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu anak kecil, yang kedua orang sakit, yang ketiga musafir atau dalam perjalanan, yang keempat wanita haid, nifas, hamil, dan menyusui, dan yang kelima yaitu orang yang sudah lanjut usia. Kemudian qadha dan kafarat. Qadha itu sendiri merupakan mengganti puasa di lain hari dengan jumlah yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Sedangkan kafarat merupakan denda yang harus diberikan seseorang karena meninggalkan kewajiban, dalam hal ini yaitu puasa wajib. Adapun denda tersebut yakni dengan mengganti puasa wajib tersebut dengan membayar fidyah berupa makanan pokok, atau juga ulama yang memperbolehkan dengan uang seharga makanan pokok. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu siapa yang wajib untuk membayar qadha. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu orang yang sakit akan tetapi ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan dengan jarak 80 km. Yang ketiga, orang yang batal puasanya. Yang keempat, yakni perempuan yang mengalami haid saat bulan Ramadan. Kemudian, siapa yang wajib untuk membayar fidyah? Yang pertama yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua yaitu seorang lansia yang lemah fisiknya. Kemudian golongan yang wajib qadha dan membayar fidyah. Yang pertama yaitu orang yang membatalkan puasa karena keselamatan orang lain. Misalkan ibu hamil atau menyusui yang khawatir pada keselamatan janin atau bayinya. Yang kedua, orang yang lalai dalam mengqadha puasa Ramadan tahun sebelumnya sampai datang Ramadan selanjutnya. Selanjutnya yaitu golongan yang tidak wajib qadha puasa maupun membayar fidyah. Yang pertama yaitu orang gila, yang kedua anak kecil yang belum balik, dan yang ketiga orang non-muslim. Kemudian daripada itu selanjutnya yaitu matematika puasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah sudah berpuasa setahun penuh. Bagaimana dapat terjadi? 1 bulan ditambah 6 hari sama dengan 1 tahun? Teman-teman bisa jawab tidak? Jadi begini teman-teman, hadis ini dapat dijelaskan secara matematik. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 telah disebutkan bahwa barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Berdasarkan ayat ini maka diperoleh bahwa 1 bulan akan sama dengan 10 bulan dikalikan 10. Dan 6 hari akan sama dengan 60 hari atau 2 bulan juga dikalikan 10. Hasil akhirnya yang akan diperoleh yaitu 10 bulan ditambah 2 bulan akan sama dengan 12 bulan. Dalam hal ini yaitu sama dengan 1 tahun. Pahala puasa Ramadan hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Demikian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.